Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia menemani kalian semua. And apa ya, I'm so happy. So karena gue senang aja bisa ngobrol. Gimana ya? Anjing, sorry gue gak jelas. Jadi intinya apa kabar semua? Gue harap kalian baik-baik aja. Gue lagi seneng dan gue lagi minta maaf, dan gue mau minta maaf juga ke kalian bahwasanya Kamis Gerimis pada minggu ini agak sedikit telat karena gue banyak urusan. Anjing, gue selalu sibuk banget min ya, tapi tenang aja. Seperti biasa gue akan membacakan cerita yang udah masuk ke direct message gue. Karena kemarin gue recording karena hari Senin kemarin gue juga baru buat record sama salah satu wanita cantik ya. Jadi buat teman-teman semua, sobat Nganu yang belum dengerin episode kemarin, tolong dengerin aja, tolong dengerin dulu. Karena di sana gue ngobrol dengan orang yang sangat amat mandiri, sangat open minded, dan sangat amat yang bisa bikin cowok tuh sama dia tuh kayak gue butuh nih cewek kayak gini gitu. Tapi ya intinya lo coba dengerin aja karena gue yakin di sana banyak pelajaran sih. Gokil. Dan so hari ini gue record di hari Jumat. Dan sore nanti gue record akan untuk next episode, untuk hari Senin besok gue akan ada episode baru bersama salah satu podcaster juga. Dan gue baru pertama kali banget nih untuk collaboration bersama podcaster. Jadi ya sangat amat nanti lo harus dengarkan juga di episode next episode di hari Senin besok. Tapi gak usah jauh-jauh dulu. Jadi gue hari ini akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke direct message gue. Begini aja ceritanya guys ya. Saya lagi banyak acara dan urusan, jadi sorry, jadi gak bisa banyak basa-basi. Oke, gini juga ya ceritanya. Hai Min, aku mau curhat sedikit dong soal hubungan aku sekarang. Oke. Panggil aja aku Delima. Gue gak tahu ini nama buah kali ya. Delima, sorry. Nah, jadi sekarang aku punya pacar. Jadi gue LDRan gitu. Aku di Jakarta dan dia di Lamongan. Ya, selama ini sih kita jarang banget berantem nih men. Karena cowok aku tuh tipikal cowok dan orang yang cuek perhatian. Jadi kayak aku pulang malam kemana dan karena main sama temen atau dibonceng cowok itu ya gak apa-apa gitu. Asal yang penting bilang. Kayak aku bilang ke dia. And then sekarang aku punya FWB-an dan dia di Bandung. Jadi awal mulanya aku ketemu dia karena game online. Karena berawal dari game, jadi ya aku sama dia sering mabar gitu min. Mandi bareng. Main bareng maksud gue, sorry. Aku dan cowok aku itu gamer banget min. Tapi aku lebih sering main bareng FWB-an aku dibanding cowok aku sendiri. Dan cowok aku pun tahu kalau aku suka mabar sama FWB-an aku. Dan ini tuh terjadi sampai sekarang. Cowok aku tuh gak pernah sedikit pun curiga gitu sama hubungan aku dan FWB-an aku. Dan panggil aja FWB-an aku ini Apel. Gara-gara dia di 5 nih. Ini antara perpaduan buah-buahan nih anjing. Dan awalnya aku seneng banget gangguin Apel ini. Apel anjing, kenapa Apel sih? Dan dia tuh pernah bikin statement kalau dia gak gampang suka sama orang. Jujur min, aku merasa tertantang gitu loh. Jadi aku sering banget nge-seduce. Apa sih nge-seduce? Nge-seduce dia ya. Apa nih anjing? Apa ini bahasa apa tai? Dan sampai akhirnya kita tukeran nomor WhatsApp dan line nih men. Oke. Dan semenjak itu ya kita jadi sering teleponan, bahkan video call sampai sekarang. Suatu hari jadi aku iseng bikin dia sange nih men. Di situ posisinya aku lagi video call sama dia, dan karena aku bikin dia sange pakai suara aku, tahu-taunya aku jadi kepancing naik juga men.
Dan hasilnya aku jadi video call seks sama dia. Jujur, aku suka VCS gitu sama pacar aku, Min. Tapi nggak tahu kenapa VCS sama si Apple ini lebih enak, Min. Dan jadi kayak nagih gitu loh. And then kemarin long weekend kan, aku berencana pulang ke Bandung karena aku memang asalnya Bandung nih, Min. Dan Apple tahu aku mau ke Bandung gitu, dan dia ngajak aku nginep bareng di apartemennya dia. And jujur banget ya, Min, aku lebih sering kontakan sama si Apple ini dibanding sama pacar aku sendiri. Aku tipikal orang yang manja banget, dan Apple itu sering manjain aku juga. Jadi kayak pas aja gitu. Dan akhirnya kemarin hari Sabtu tanggal 30 Oktober, oh berarti baru ya. Sebulan yang lalu belum. Ya 2 minggu lalu lah. Nah, awalnya pas ketemu itu ya kita ngobrol dan tiduran di kasur nih, Min. Ngobrol-ngobrol gitu sembari pesan makan siang. Tiba-tiba si Apple nih mulai cubit-cubitin pipi gue dan hidung gue gitu. Sentuhannya itu lembut banget. Mungkin karena aku LDR juga kali ya. Jadi begitu dicubit-cubitin gitu aku suka banget, Min. Serasa kayak dimanja gitu. Ya akhirnya dari mulai gitu tau lah ya berujung kemana. Ya kita cuddling, ciuman. Dan ciumannya itu bibirnya enak banget, Min. Dia perlakuin aku lembut banget. Dan alhasil ya satu ronde dulu di awal. Dan abis itu kita makan terus mandi bareng. Lanjut ronde 2 nih. Tapi ronde 1 itu aku gak ada making love sama dia, men. Jadi aku cuma kocokin doang. Nah yang ronde kedua itu abis mandi, itu baru deh aku making love sama dia. Oke. Aku udah lama banget, men, gak having sex. Jadi punya aku tuh kayak rapat lagi gitu. Dan pas dia mau masukin tuh mepet banget. Sampai aku kesakitan dan berdarah. Tapi buat dia itu katanya enak banget, men. Jadi dia cuma masukin sekitar 4-5 kali bolak-balik. Udah cerot. Ya anjing, gak jelas tai, gak jelas. Sumpah lu gak jelas banget anjing. And then nextnya kita minum soju dan lain-lain untuk ngobrol. Dia kayak ledot gitu. Apa sih ledot? Anjing. Ledot tuh apa? Tai. AKA manja-manja. Oh oke. Dan dia manja-manja gitu main ke aku. Oke. Dan kayak ngepelukin aku terus nyium-nyiumin gitu. Dan ya pokoknya enak banget sih malam itu. Aku seneng banget, men. Singkat cerita sampai hari Minggu kalau di total kita ngelakuin 5 ronde sih. Dan paling enak itu ronde ketiga. Soalnya di situ punya aku udah agak kebuka. Jadi begitu making love enak aja, min, keluar masuknya. Aku sampai nggak ketahan sih. Pokoknya having sex sama dia itu enak banget deh, min. Nggak ngerti lagi dan nggak paham. Ini ada ketawa-tawanya nih, ketawanya nih, harus gue ketawain juga nih anjing. And then terus habis aku pulang ke Jakarta lagi, ya dia agak berubah gitu, min. Berubahnya jadi kayak kadang suka cemburu kalau aku ngomongin pacar aku ke dia. Ini kondisinya si Apple tahu kalau aku punya pacar. Dan ternyata, min, si Apple ini juga jadi selingkuhan orang. Kok anjing? Dan aku gak tahu sih ini kocak atau enggak ya. Jadi sama aku dia FWB-an, tapi Apple juga jadi selingkuhan orang. Dan menurut Mimin, FWB-an yang udah mulai cemburu-cemburu gini toxic gak ya? Sekian cerita aku, dan sampai sekarang masih begini hubungan aku sama dia. Thank you so much. Wow. I want to say thank you buat kontributor pada in this episode yang sudah menceritakan ceritanya perihal dia sudah punya pacar dan dia memiliki sebuah FWB-an. Sedikit agak bingung ya kalau ngomongin tentang ketika lo menjalankan sebuah hubungan FWB dan ternyata lo punya pacar gitu loh. Sempat beberapa waktu lalu gue sempat ngepost salah satu postingan yang sedikit banyak pro dan kontra di sana. Tapi lebih banyak kontranya sih. Kontra karena mereka gak setuju aja gitu kalau misalkan konten gue agak clinch, ada keringnya tuh ke hubungan yang kayak gitu. Padahal notabene tuh sebenarnya tuh FWB gitu kan. And so sebenarnya gini sih, sesimpel like that, kayak gue bingung ya. Ada orang yang bilang kalau misalkan lo udah punya pacar terus lo punya FWB dan lo jadinya selingkuh. Ya gue tahu, tapi kan dalam kontekstualnya lo berhubungan FWB kalau menurut gue ya. Tapi perbuatan itu gue bisa masuk ke dalam kategori selingkuh karena lo mendua atau cheating di belakang pacar lo. Oke. Nah,
Tapi ada sebagian orang dan gue sempat kemarin tuh di postingan kemarin gue sempat nanya gitu kan di komentar. Gue nanya kalau misalkan banyak sekarang orang yang ngumpet di hubungan FWB padahal dia selingkuh. Oke, tapi ketika lu menjalankan sebuah hubungan FWB dan lu punya lebih dari satu, apakah lu nggak selingkuh? Nah, gue masih sekarang tuh masih nanya-nanya gitu. Gue seorang berkapasitas seorang admin aja gue masih nanya-nanya. Ketika orang menjalankan sebuah hubungan, tapi dia punya orang lain, dan berarti dia selingkuh dong. Dan apakah ketika lo menjalankan sebuah hubungan FWB dan lo punya lebih dari satu FWB, apakah lo nggak selingkuh? Gue masih nggak tahu nih jawabannya. Apakah lo selingkuh ataupun enggak? Tapi kalau misalkan kita bilang, lo tau nggak sih sekarang tuh lagi relate banget yang namanya tentang open relationship. Oke, di sini kita tahu kan, ketika lo menjalankan sebuah hubungan FWB ataupun hubungan open relationship dan ketika lo tahu ternyata pasangan lo dan pacar lo tuh having sex dengan the other guy atau the other girl gitu. Apakah itu tidak termasuk ke dalam hubungan yang selingkuh? Nah, gue cuma membayangkan ketika gini loh coy. Mungkin ya sekarang orang tuh banyak yang salah kaprah aja gitu loh. Oke, friends with benefits. Mungkin gue temen nih, cuman gue sama lo kan nggak ada perasaan gitu loh. Gue punya perasaan sama pacar gue ataupun ya even lo punya suatu konteks hubungan yang jelas, contoh pernikahan segitu. Cuman ya habis gimana ya, gue ini tipis-tipis jelas nih coy. Gue masih nanya-nanya sih sebenarnya. Apa sih selingkuh itu? Apa sih kontekstualnya kalau misalkan selingkuh, dan apa sih rasanya kalau diselingkuhin dan segala macam? Gue coba cari ya. Gue coba cari artikel. Ini menurut KBBI nih. Nah, makna selingkuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah artinya itu suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, dan macam-macam. Otomatis, ketika orang yang menjalankan sebuah hubungan, nah gue udah tahu nih, berarti ketika lo menjalankan sebuah hubungan di mana lo bisa punya pacar dan lo juga punya FWB, berarti ketika lo menjalankan sebuah hubungan FWB tanpa sepengetahuan pacar lo, berarti lo selingkuh. Dan di situ jelas, oke. At the end of the day, kalau misalkan lo menjalankan sebuah hubungan FWB, tapi lo lebih dari satu punya FWB dan lo cheating di balik FWB lo, berarti lo selingkuh. Setuju sampai sini? Setuju ya. Gue meluruskan. Jadi, buat teman-teman semua, mungkin ada yang menutup ataupun mendistract dirinya kalau bahasanya, dan mendisclaimer dirinya bahasanya, oke, gue gak selingkuh, gue cuma FWB sama dia. Oke, mungkin dalam statusnya FWB karena lo gak tanpa perasaan, dan gue yakin ketika lo menjalankan itu, lo hanya mempunyai ataupun merasakan bahasanya, oke, lo cuma teman gue. Mungkin ada hal seksual yang gak gue dapetin dari pacar gue, dan otomatis gue jelas sama lo just like for friends with benefits, and I think gue dapet benefits itu dari sana gitu loh, dan just for having sex. Oke, sampai sini paham? Jadi buat temen-temen yang masih rancu, FWB itu selingkuh gak sih? Selingkuh kalau lo melakukan hubungan FWB tanpa sepengetahuan pacar lo. Sampai situ titik. Beda lagi kalau misalkan ngomongin tentang open relationship, di mana kedua orang yang menjalankan sebuah hubungan relationship, entah itu pacaran sih. Ketika lo ingin jalan sama orang atau lo akan bukan sih, ataupun lo akan ingin melakukan sebuah hubungan seksual dan lo bilang dan pacar lo tahu, ya berarti lo nggak selingkuh gitu. Tapi kan di luar sana juga banyak. Ketika orang yang menjalankan sebuah hubungan FWB, tapi dia menjalankannya juga lebih dari satu orang. Jadi intinya adalah ketika lo menjalankan sebuah hubungan apapun itu, dan lo melakukan anything, mungkin chatting or whatever, ketika lo menjalankan sebuah hubungan yang dimana dan notabene lo nggak pasangan lo tahu, berarti lo jatuh ke dalam zona selingkuh. Dikit aja ya, ribet banget sih. Ya berarti intinya gitu aja cuy. Berarti kalau misalkan
Ya postingan kemarin mengarah ke sana. Sebenarnya gue posting kemarin tuh cuma pengen seru-seruan aja sih. Karena kayaknya kalau misalkan lulus gak asik gak sih? Bentar gue minum dulu. Oke, kita balik lagi nih. Gue terlalu out of topic banget. Nah, jadi intinya kalau untuk pada episode kali ini dan pada cerita pada hari ini, kalau misalkan dia nanya, oke, menurut Mimin ya, FWB yang udah mulai cemburu-cemburu gini toksik gak ya? Tergantung. Toksik ini berbeda setiap orangnya. Mungkin untuk sebagian orang yang ngerasain namanya misalkan gini deh, simpelnya. Kalau misalkan lu ngerasa risih dalam menjalankan sebuah hubungan dan lu nggak suka kalau lu dicemburuin, ya berarti itu toksik. Karena kedua belah pihak tuh harus sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Kalau misalkan lo masih ngerasa di mana, oh ya udah deh, mungkin lo ada rasa gitu sama gue, ya dan lo memaklumi, ya gue rasa ya nggak apa-apa gitu. Selebih lo juga bisa memberikan hal itu, maksudnya lo bisa berlaku adil sama dia. Dan even kalau misalkan lo cemburu sama dia juga gitu loh, dan dia emang nggak apa-apain ataupun dia nggak suka, ya kalau misalkan dia nggak suka berarti toksik. Itu toksik sih. Karena gini coy, yang namanya rasa, yang namanya kecemburuan kepada orang lain itu nggak bisa ditahan dan nggak bisa dibendung segimana pun caranya. Hal itu muncul ketika lo udah ada perasaan lebih. Tapi biasanya gini coy, orang-orang yang punya hati biasanya kalau lu melakukan sebuah hubungan seksual, habis melakukan hubungan seksual dan lo ngerasa nyaman ataupun lo ngerasa ini orang harus gue jaga nih, secara nggak langsung lo akan ada rasa sama dia cuy, secara tidak langsung. Maka dari itu ya lo coba pakai logika, karena yang namanya ngomongin hubungan relationship tuh nggak pernah bisa pakai logika cuy, harus pakai hati. Kepada siapa lo menjalankan ataupun lo gimana, ya tetap aja harus pakai hati. And that's why kalau misalkan ditanya toxic atau enggak tuh tergantung. Karena ada sebagian orang, setiap orang nge-treat cara hubungan FWB-nya beda-beda. Tapi kalau misalkan gue tahu dia kalau misalkan gue tahu dia punya rasa ataupun cemburu sama gue, misalkan gitu ya, dan gue nggak suka, ya mungkin gitu udah bisa masuk ke dalam zonasi toxic. Tapi pada akhirnya hubungan FWB akan toxic pada masanya sih, seperti gue bilang, ketika udah ada bumbu-bumbu rasa di dalamnya gitu. Karena setiap orang berbeda dan setiap orang cara nge-treatnya berbeda gitu. Kalau misalkan gue bisa menilai gitu, ya itu balik lagi ke pasangan masing-masing. Lo suka ya lo bilang, kalau lo nggak suka ya lo juga bilang, dan ataupun lo nggak nyaman. Karena konsen di sana juga harus jelas. Seperti itu. Tapi pada episode kali ini gue seneng juga sih, seru banget gitu. Terlebih cowoknya juga jadi selingkuhan, punya FWB juga, dan lo juga punya, dan si kontributornya juga punya pacar juga. Jadi ya tergantung sih. Sekarang tinggal tanya aja ke hati lo tanya ke diri lo bahwasanya lo gimana nih, ataupun lo nyaman gak dalam posisi tersebut. Kalau misalkan lo juga ada rasa sama FWB lo, ya why not aja gitu kalau misalkan kalian jadian. Tapi terkadang yang susah itu kan kalau kita tahu udah si anjing ini nih punya orang lain juga gitu, dan si anjing ini juga punya orang lain juga. Yang susah itu menerima cuy. Makanya kadang ya dalam hidup kita harus bisa menerima perbedaan, konsekuensi dan segala macam gitu loh. Karena apapun yang kita ambil, seperti yang lo lakuin sekarang ketika lo menjalankan sebuah FWB-an dan lo punya pacar, dan FWB lo juga punya jadi selingkuhan orang, ya ketika itu dia sudah mulai sedikit kecemburuan dan itu lo juga harus bisa mengkondisikannya secara baik sih. Logikanya juga dipakai juga. Kalau misalkan dia udah toksik banget, ya lo boleh kok ngokat ataupun lo mengimbangi dia gitu. Dan yang penting adalah komunikasi. Reverse kayak kunci dalam sebuah hubungan ke komunikasi dan kepercayaan. Jadi sebisa mungkin obrolin, sebisa mungkin memberikan sebuah kepercayaan. Ya itu sih, ketika udah dua-duanya berjalan, komunikasi lancar, kepercayaannya bagus, lo akan aman sih hidup lo, dan lo akan
fun dan baik-baik aja hubungan lo dan gak akan toxic, semoga gitu. Oke, I think it's enough untuk episode Kamis Gerimis pada hari ini. Jangan lupa untuk dengarkan episode kemarin bersama Arumi Virginia. Udah cantik banget. Dan tungguin juga pada hari ini gue langsung record sore ini bareng sobat pelacur. Oke, mungkin cukup untuk episode pada hari ini. Di sini gue mau mengingatkan lagi, jangan lupa untuk follow Instagram di @overheardfwb. Dan buat teman-teman semua yang mau cerita, langsung aja cerita di FWB Podcast. Oke, I think it's enough. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini gue admin pamit undur suara dan sampai jumpa. Bye bye.